Halo anak-anak Bapak sekalian, apa kabarnya hari ini? Pasti kabarnya tetap luar biasa, amin. Nah, hari ini kita akan masuk ke kelas selanjutnya, yaitu tema 1, hidup rukun. Untuk adik-adik semuanya, anak-anak Bapak kelas 2 SD, dengan subtema hidup rukun di rumah, pembelajaran yang pertama. Nah, Bapak harap adik-adik kali ini, anak-anak Bapak kali ini boleh menangkap apa yang mau Pak Geri ajarkan hari ini. Oke, semuanya Bapak yakin dan percaya sudah siap dengan baju yang rapi, sudah mandi, pastinya sudah bersih. Nah, hari ini kita mau fokus, konsentrasi, sama-sama belajar. Sekali lagi Bapak mau bilang, tema 1 hidup rukun untuk anak-anak kelas 2 SD. Dengan subtema hidup rukun di rumah, pembelajaran yang pertama. Oke adik-adik. Nah, ini Bapak punya gambar ya. Kalian boleh lihat gambarnya ya, yang ada di atas ya. Gambarnya yang ada di atas ada 4 gambar. Nah, coba anak-anak Bapak lihat tuh gambar apa saja. Yang pertama tuh ada seorang kakak ya, yang sedang menjaga adiknya ya. Itu disebut hidup rukun di rumah. Nah, jadi si adik ini namanya Tony. Siapa namanya? Betul, Tony. Sekali lagi semuanya, namanya Tony. Tuh yang pakai kacamata, yang rambutnya belah tengah. Nah, itu si Tony. Dia punya kakak di rumah. Nama kakaknya Kak Melati. Nah, di rumah Tony sering banget bantuin kakaknya. Nah, Melati sebagai kakaknya juga suka bantuin si Tony. Itu dinamakan hidup rukun. Selain itu, Tony juga punya teman loh. Tony punya teman di sekolah namanya Benny. Siapa namanya? Benny. Nah, di sekolah si Benny ini juga merupakan teman dari si Tony. Mereka adalah teman yang baik. Si Tony suka bantuin Benny, Benny suka bantuin Tony, dan mereka nggak suka saling mengganggu. Itu dinamakan hidup rukun di sekolah. Selain itu juga ada, selain di rumah, di sekolah, si Tony ini juga di lingkungan dia bermain juga hidup rukun. Nah, ternyata si Benny ini adalah tetangganya si Tony. Jadi mereka sering bermain bersama. Kemudian lihat, selain di rumah, di sekolah, di lingkungan bermain juga ada lingkungan tempat tinggal, gotong royong. Nah, papanya Tony juga sering bantu warga untuk bersama-sama membersihkan lingkungan tempat mereka tinggal. Seperti itu, Tony juga sering tuh liatin papanya membantu warga. Itu dinamakan hidup rukun di lingkungan tempat tinggal. Nah, sekarang Pak Geri mau masuk ke pelajaran selanjutnya. Coba lihat, Udin punya kakak perempuan namanya Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Nah, itu kerukunan di dalam rumah namanya. Ayah dan ibunya juga sangat menyayangi Mutiara kakaknya dan juga Udin adiknya. Nah, ini ada cerita, Pak Geri bacain ya. Suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Buah tangan itu adalah oleh-oleh. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin sama-sama berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Nah, itu dinamakan rukun. Ayah dan ibu juga bahagia melihat buah hati mereka atau anak-anak mereka selalu rukun bersama. Mereka nggak rebutan, nggak suka berantem. Itu dinamakan dengan hidup yang rukun. Nah, adik-adik juga di rumah harus hidup yang rukun, oke? Nah, anak-anak Bapak sekalian, tahu nggak arti dari bacaan yang baru saja kita baca tadi? Ayo, mengerti nggak kita? Nah, ada kata buah tangan, ada kata buah hati. Nah, apakah tangan dan hati kita punya buah? Nah, bukan itu maksudnya. Buah tangan dan buah hati disebut sebagai ungkapan. Ungkapan itu adalah sesuatu yang digambarkan, ya, seperti itu. Nah, ungkapan itu artinya apa ya? Yuk kita belajar sama-sama yuk. Kita belajar dulu apa sih ungkapan itu.
Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya, ya. Artinya berbeda dengan kata asalnya. Jadi nggak mungkin hati punya tangan, seperti itu. Nah, kemudian jadi setiap ungkapan itu ada artinya ya. Ya, pasti anak-anak Bapak juga suka nanya hal seperti itu. Jadi ungkapan itu ada artinya ya, Pak ya. Yuk kita belajar yuk, kita akan lihat apakah setiap ungkapan ada artinya atau tidak ya. Buah tangan itu artinya oleh-oleh, sedangkan buah hati itu artinya anak. Seperti itu. Buah hati oleh-oleh, buah hati salah, buah hati itu anak, buah tangan oleh-oleh. Ayo kita harus tahu ya ungkapan-ungkapan seperti ini yang mungkin kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, contoh nih, ayah pulang dari Jakarta membawa buah tangan. Nah, buah tangan tadi apa? Tadi apa buah tangan? Buah tangan artinya adalah oleh-oleh. Betul sekali. Nah, contoh selanjutnya, Dio adalah buah hati dari orang tuanya. Buah hati artinya apa? Betul, buah hati artinya adalah anak, ya, anak dari orang tuanya. Nah, selanjutnya, ini nih Pak Guru punya gambar lagi nih. Kita lihat lagi ya, gambar selanjutnya. Nah, coba lihat percakapan di bawah berdasarkan teks di atas. Coba kita lanjutin ya, berdasarkan gambar nih yang Bapak siapin. Anak-anak, ayah membawa buah tangan, gitu kata papanya kan. Papanya baru pulang dari suatu tempat. Dia bilang, papa bawa buah tangan. Kira-kira apa ya kata yang tepat untuk mereka? Nah, lihat. Ternyata Tony bilang, hore, aku dapat oleh-oleh. Nah, sedangkan kakaknya bilang Melati, terima kasih ayah untuk oleh-olehnya. Kenapa mereka bisa bilang seperti itu? Karena mereka mengerti apa yang papanya bilang. Mereka mengerti apa itu ungkapan. Nah, selanjutnya sekarang kita lihat nama lengkap kakaknya Melati Mutiara ya, nama lengkap adiknya Tony Udin. Nah, lihat, Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di dalam rak buku. Rak buku itu lemari ya. Nah, coba anak-anak Bapak lihat susunan buku yang ada di dalam rak. Coba perhatikan baik-baik susunan bukunya. Rapi atau enggak buku-bukunya? Nah, kalau bisa hitung, coba hitung ada berapa banyak buku dalam rak tersebut. Coba pikirin bagaimana caranya supaya kita lebih mudah menghitungnya. Ayo, ada yang punya ide enggak? Nah, ternyata caranya adalah Tony Udin dan kakaknya Mutiara Melati, mereka mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok buku, misalnya ini buku cerita, ini buku gambar, ini komik, isinya 10 buku. Nah, satu kelompok sama dengan 1 puluhan, 5 puluhan sama dengan 50. Artinya kalau mereka sudah mengelompokkan buku-buku itu, coba lihat gambar yang Bapak siapkan di atas. 50 dengan 7, berarti banyak bukunya, ada 57, ya kan? Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Kalau misalnya ada 7 kelompok, berarti ada berapa? 7 kelompok, berarti ada 70 tambah 7, 77. Jadi tadi kita sudah belajar tentang hidup rukun. Kali ini kita melanjutkan dengan belajar matematika. Sekarang kita lihat. Perhatikan kembali rak-rak buku-buku di dalam rak itu ada berapa banyak. Ayo coba perhatikan. Nah, kalau kita hitung ada 10, satu tumpukan isinya 10, berarti ada 100. Ternyata ada 10 tumpukan buku. Artinya rak buku tersebut isinya 100 buku. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi belajar selanjutnya. Makin asik nih. Hitung jumlah kubus dengan teliti. Lihat ya, satu kubus satuan. Nah, digabung jadi satu itu isinya 10. Kalau misalnya ada 10 kubus. Kubus itu kotak-kotak ya. Artinya ada 100 kubus gitu artinya. Nah, nanti digabung lagi kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100. Nah, yuk ini yang terakhir.
Kalau kubus di bawah ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa? Ada berapa semua? 8. Nah, kalau yang ini ada berapa? Silakan tebak. Ada berapa? Ada 20. Betul sekali. Ya. Coba hitung. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, Pak Guru harap adik-adik bisa belajar dengan baik, lebih baik lagi di rumah. Karena ingat sekali lagi, ini adalah pelajaran tematik tema 1 untuk anak kelas 2 SD. Ingat, tetap dengar-dengaran terhadap papa mama ya. Hidup rukun di rumah. Sampai bertemu di kelas selanjutnya. Bye-bye.